bagiin rekomendasi karena Ibu Rock and Roll lagi mau datang. Ini garlic chicken ini berapa harganya? 85. 37. Hah? Apa? 37.000? Hey, good day sahabat rock and roll. Akhirnya setelah makan kenyang, aku berhasil nyulik Mbak Putri buat ngobrol. Yeay. Aku manggilnya sahabat rock and roll. Oke, bisa. Oke. Aku juga akan memanggilnya sahabat rock and roll. Sahabat rock ya? Oke, say hi dong. Halo teman-teman semuanya sahabat rock and roll. Aku senang banget hari ini kedatangan tamu yang super duper menyenangkan ya di cafe kita Kasa hari ini. Dan tadi udah coba makan ya. Iya, super duper menyenangkan dan makannya banyak. Mau dijelaskan lagi gitu? Nanti bisa langsung dilihat footage-nya dan juga harganya juga sudah dicantumkan. Aduh, luar biasa itu makanannya di sini. Enak-enak banget dan murah. Yang paling penting tuh kalau kita makan bareng tuh apa? Penampilan makanannya itu Betul. bisa Jadi di foto mewah. masukin Instagram mantep. Mau ngobrol dong. Boleh dong. Sahabat rock and roll, aku kepo sama Mbak Putri Habibie ini. Yang pertama adalah bisnis kuliner. Coba ceritanya awal mulanya bagaimana tertarik di dunia kuliner. Sebenarnya panjang banget ya. Awalnya itu aku mulai jualan kue cookies kan waktu SMA. Cookies-cookisan, jualan di sekolah, terus kemudian waktu kuliah aku bikin tempat, terus bangkrut, terus kemudian beralih ke cooking class. Jadi aku bikin cooking class karena waktu itu aku pikir udah ada banyak aset alat-alat bikin kue. Kira-kira apa nih yang bisa dibuat dari situ tanpa aku harus chip in lagi kan? Secara pada saat itu lagi zamannya mulainya kue-kue Instagram tuh lagi bangkit-bangkitnya. Nah, aku sebagai anak kuliahan baru mulai kuliah, tentunya budgetnya nggak sebesar industri kan. Jadi aku super duper tertanam udah kalah lah sama semua kompetitor. Aku pikir dengan alat-alat ini gue bisa bikin apa ya yang sekiranya tuh nggak mesti lomba sama massive market itu. Yang beken-beken itu. Iya, akhirnya aku pikir nih mayoritas yang jualan tuh ibu rumah tangga yang otodidak juga loh. Kenapa nggak gue ajarin aja? UMKM gitu. Nah dari situlah aku bikin Lady Bay Cooking Class di 2014. Makanya kamu kok di Instagram punya hashtag ya? Tim apa? Tim Riko Putri. Iya ya kan? Nah itu belum terjadi. Oh, belum terjadi, tapi awalnya di situ dulu. Aku baru dari situ aku cooking class, terus teman-teman aku yang pada saat itu sedang jadi selebritas ikut membantu. Nah ini pentingnya buat teman-teman yang lagi usaha untuk menjaga networking dan terus mengembangkan networking ya Mbak ya. Itu kebayang sih, Betul. itu tolong banget. Benar. Karena zaman sekarang kalau zaman dulu kita mau mengiklan itu budgetnya harus besar, harus ya dan kayak yang tersedia medianya wadah promosi itu hanya itu aja yang tidak semuanya bisa jangkau. Sekarang teman-teman ibu rumah tangga, pengusaha baru semuanya bisa mendapatkan panggung yang setara dengan mereka. Tinggal gimana caranya kita bisa mengutilize panggung tersebut dan mengkawinkannya dengan networking yang kita punya. Keren kan. Nah, makanya buat jadi business owner ya, terlebih yang berhubungan dengan kuliner, pinter masak itu hanya sebagian porsi kecil dari skills yang dibutuhkan untuk kalian sebagai pengusaha menurut aku. Yang penting adalah Business skills-nya dan juga networking zaman sekarang tuh penting banget. Kalian develop networking-nya. Kadang tuh kalau dari DM yang masuk ya ke aku curhat-curhat tentang entrepreneurship, mereka tuh kepentoknya itu bukannya di modal, bukan di skill, tapi malu. Takut. Kenapa? Aduh, Malu malu mencoba, takut mencoba segala macam. Itu adalah the biggest obstacle yang dialami sama followers aku. Dan menurut aku itu dulu yang harus kayak banyak nanya, gimana ya caranya biar berani, gimana caranya biar aku nggak takut gagal. Aku pengen bikin usaha tapi takut. Nah itu benar-benar
yang caranya untuk ngobatin lah antara diri kita sendiri dan diri kita sendiri. Iya, betul. Karena percayalah, kalian tuh pasti bisa. Dan semuanya zaman sekarang lebih enak dibanding zaman dulu ya, Mbak. Banget, dan bisa lebih gampang juga. Betul, gitu ya. ada TikTok segala macam. Ada medianya lebih Ada variatif medianya. ya. Jadi Kayak balik gitu lagi ya. ke si cooking class aku itu, di situ aku mencoba untuk ngajarin teman-teman home cook untuk gimana masak yang nanti outputnya adalah ngasih makan keluarga dan juga bisa berjualan gitu. Tapi kamu kursus atau belajar masak khusus nggak sih untuk di dunia kuliner ini, bisnis di sini? Akunya enggak, aku Enggak? S1-nya itu Arts and Design, Hah? S2-nya itu Marketing, Creative Marketing, terus course-nya aku ambil Stanford Gizi, Nutrisi. Kok bisa? Tapi kok pinter ya, skill ya. Iya. Kenapa? Karena Kalau masak sih kayaknya emang udah kebetulan I grew up di dalam satu household yang kebiasaan memasak. senang masak. Betul. Jadi behavior atau habit yang kita kembangkan di rumah, kan aku belum jadi ibu rumah tangga ya. Mungkin Iya. Mbak bisa relate ya. Kita contohin di rumah, kita biasakan di rumah, itu tuh punya impact yang besar terhadap anak-anaknya nanti. Iya, betul. Contohnya aku, karena aku tumbuh besar di household yang memang biasa memasak. Ngumpul makan, Iya, ngumpul dan makan ya. dulu tuh kakek aku kerjanya itu banyak sering bikin acara di rumah, sehingga kita banyak undang catering. Aku Iya, ingat. Nah, aku lihat proses catering itu nyiapin segala macem, dan itu menarik buat aku. Itu mungkin awal-awal aku interestnya di masak gitu. Kalau usaha kuliner sendiri, aku ngeliat peluang aja sih. Buat teman-teman nih, peluang bisnis itu tuh sebenarnya nggak hanya yang di depan mata aja ya, Mbak. Bisa misalnya kuliner nih. Kuliner tuh banyak angle. Bisa kamu penyedia makanannya, packagingnya, brandingnya, penganternya. Jadi 360 Tergantung sebenarnya. kita maunya, mau skillnya di mana, Betul, passionnya di mana betul. ya. Wow, luar biasa. Tapi kok makanannya tadi bisa murah-murah tapi enak gitu ya? Wah. Prosesnya gimana? Kita sekarang lagi ada di kita Kasa ya kan? Betul. Ya? Kenapa namanya kita Kasa, dan makanannya kenapa pilih seperti itu? Jadi ini sebenarnya awalnya kita bikin tuh bengkel Vespa, namanya Kasada Vespa. Oke. Nah, di dalamnya itu ada beberapa wahana ya, tadi aku bilang ya. Ada beberapa wahana, ada detailing, terus kemudian ada bengkel Vespanya, kalau bisa servis segala macam, terus ada studio kitchennya lagi on the way. Oh iya, lagi aku mau tanya juga tuh studio kitchennya. Bisa buat di rent kalau dirimu Iya. mau Iya, syuting. cus. Dan partnerku bikin cafe di Kita Kasa ini. Sebenarnya namanya semua Kasa, di Iya. Kasa kita mau Kenapa ini Kasa? menjadi kayak rumah untuk kita semua gitu. Makanya menu-menunya sebenarnya juga comfort food yang dibuat harganya dan tampilannya semua nyaman. Iya, Sebisa iya. mungkin semuanya bisa makan di sini. Luar biasa. Pokoknya rekomendasi banget ke sini di Jalan Abdul Majid ya kan? Betul. Ya? Sesama Abdul Majid People Iya, ya. pinggir jalan pula kelihatan banget enak. Sebelah minimarket. Nah, sekarang kita langsung kepoin tentang konten kreator. Kenapa jadi konten kreator? Belum selesai pertanyaan Oke, baik. aku, sahabat Rock and Roll. Emang dari rumah, dari papa mama nggak cukup, masih harus kerja keras sendiri karena kreator. Sebenarnya itu ketidaksengajaan ya, karena memang sehari-harinya kan aku masak, jadi sering kali ngepost masakan-masakan aku. Oke. Juga ada cooking class, jadi semakin sering lagi ngepost kegiatan memasak di rumah. Beberapa waktu aku sempat ngepost resep-resep juga, Mbak, Iya. resep-resep gampang. Ya, aku lihat gampang-gampang gitu Iya, ya. dan 2 tahun lalu salah satu resep aku ada yang viral. Apa tuh? Puding gyukaku. Oh, puding Tahu kan resto ya, gyukaku? Pada tahu. saat itu kan lagi mulai pandemi nih, kangen banget makan pudingnya. Iya, itu enak banget ya. Enak banget. Itu Jadi yang apa? Yang putih putih. itu. Yang putih, Terus kan mau makan puding itu mesti makan gyukaku dulu. All you can eat. Iya, makanya. Aduh, disebut nih. Nggak apa-apa. Jadi aku coba bikin di rumah karena sebenarnya simpel banget. Simpel, tapi banyak orang yang nggak tahu bahwa itu simpel karena banyak teman-teman yang mau masak tapi udah takut duluan kayak aduh susah. Kayak ibu-ibu seperti aku ya. Makanya. Nggak mau mencoba, udah kayak jiper Padahal duluan. gampang. Gampangnya, sahabat Rock and Roll, lu coba deh, lihat Instagramnya Iya. Putri dan nyobain ya. Dan di kan? situ aku bikin resepnya dan that one recipe got viral, dan dari situ abis itu ya aku terus upload aja sampai sekarang. Alhamdulillah dapat 308.000. Tapi itu juga mayoritas terima kasih ke teman-teman sesama content creator lainnya yang membantu aku Iya. nge-tag apa segala macam, Nge-tag, nge-recook. iya. Balik lagi ke
betapa pentingnya networking untuk bisnis ya. Iya. Bisnis Mbak juga kayak di betul, dunia betul. IO, Iya. pengadaan segala macam, mainly kan dari networking ya. Mau networking pasti, word of mouth pasti, Iya. networking Trust ya. ngaruh, dan itu juga membantu kita memperbesar, memperluas bisnis kita ya kan. Keren banget, dan menunya memang sengaja mau yang simple-simple gitu biar gampang follower ikutin ya. Betul, sebenarnya aku nggak nyari sulit ya, karena balik lagi yang actually yang dimakan dan dibuat di rumah itu kan bukan makanan yang cantik-cantik banget gitu. Iya. Makanan yang actually bisa dimakan. Dan Nah, aku enak. fokus di situ, betul, dan Dan enak. enak. Ibaratnya Oke. cuma 3 bahan, tapi habis itu jadi. Iya. Tuh. Sahabat rock and roll nanti Putri mau ajak aku touring nih, tapi aku kepoin tadi statement dia bahwa nanti akan ada studio Betul. kitchen di sini. Why? Sampai langsung mau punya studio. Apakah punya cerita tidak mengenakan selama syuting? Jadi aku ada kitchen studio di rumah, tapi kecil ya untuk personal. Yang ada di Instagram itu di rumah ya? Di rumah. Oke. Nah, kali ini aku pengen coba, kan ada space juga nih di Casa de Vespa, ada space untuk yang kosong. Aku bikin untuk bikin studio. Yang aku lihat adalah it's a good business opportunity karena saat pandemi juga mungkin merasakan banyak yang drop ya, event gak ada. Segala macam, semua sektor usaha industri itu kayaknya terefek kecuali content creating. Content creating dan restoran juga, tapi ada drop ya? Iya, content creating itu semakin kita disuruh di rumah, konten itu semakin meningkat kan Makin kebutuhannya. banyak ya. Dan aku sebagai content creator dan juga tukang masak-masak, justru pada saat itu demand untuk video semakin naik. Iya. Artinya tetap dibutuhkan keberadaan si wadah untuk membuat Wadah. konten. Jadi aku coba untuk second kitchen aku juga untuk memfasilitasi murid-murid Lady Bay Cooking Class, kenapa nggak bikin studio masak juga. Plus aku sebagai content creator kadang suka kalau di bawah syuting kitchennya jauh-jauh. Iya. Terus Makan kemudian waktu ya. di rumah orang. Iya. Gitu. Jadi semoga dengan aku bikin kitchen studio bisa mempermudah teman-teman content creator lainnya, terlebih teman-teman UMKM yang mau content creator pemula yang belum ada kitchen. Aku ngerasain banget dulu Mbak di rumah nggak punya kitchen, di meja makan syutingnya. Maksud ya. Iya ya, jadi sekarang aku udah ada privilege nih bisa bantu teman-teman. Apa salahnya aku bikin sebuah wadah untuk kita bareng-bareng bisa bikin konten di sini. Nah, satu lagi yang aku kepoin, kayaknya banyak yang gue kepoin. Banyak ya, misterius Itu memang loh, saya ini. So di Instagram lihat tim apa? Tim Riko Putri. Tim Riko Putri. Maksudnya kamu punya geng gitu yang masing-masing gitu? Itu sebuah anugerah ya menurut aku, kehadiran mereka itu. Jadi Luar tim Riko biasa. Putri itu baru tercipta setelah si resep aku viral itu. Oke. Ini tuh sebenarnya wadah yang aku buat untuk kita lebih mudah sharing-sharing hasil recook, terus mau nanya-nanya tentang masakan Oke. gitu. Nggak disangka-sangka ini anggota yang tercatat ya yang ada di Telegram itu 3.500 ibu-ibu, banyak banget Mbak. Itu nggak aku Oke. sangka. Mungkin untuk beberapa ya banyak dikit itu kan relatif ya. Buat aku sih itu Banyak mimpi lah. apa nggak kebayang gitu. Terus Dan itu ya? di situ aku bikin berbagai macam kegiatan-kegiatan. Salah satunya banyak juga kelas-kelas atau penyuluhan-penyuluhan. Dan itu salah satu inspirasi aku untuk menjadikan nih, dari dulu kan aku pengen banget membuat ini, dan akhirnya terwujud aku bikin yayasan. Nah itu juga mau aku tanya, ini emang pinter banget nih narasumber saya hari ini. Ya langsung nyangkutin, iya yayasan ya. Kamu kemarin aku lihat di Instagram ada flyer tentang UMKM kan tuh ya? Betul. Ya. Nah, aku bikin Kenapa? sebuah yayasan, namanya Yayasan Berdaya Putri Habibie. Aku sadarlah bahwa alhamdulillah di hidup ini aku dapat banyak privilege. Itu sesuatu yang harus diakui dan Iya. disyukuri, tapi itu juga sebuah tanggung jawab. Betul. Jadi nggak boleh udah tahu punya banyak privilege disimpan sendiri. Terutama ilmu ya. Iya, Menurut aku itu sharing harus ya. di-share. Betul. Itu kewajiban kita Iya. untuk bisa nge-share, dan melalui yayasan ini aku mau menjadikan ini wadah untuk aku lebih mudah untuk sharing. Terlebih di ilmu ya, yang aku beratkan adalah sharing ilmu. Ya. Tapi sih lebih apa ke yayasannya, lebih Oke. lebih ke Fokus bidang kemana apa? ya? Fokusnya kemana? Fokusnya itu di bidang gizi dan UMKM. Sebenarnya wanita. Gizi dan UMKM. Betul, Oke. wanita itu kan kalau buat aku justru kepalanya ya, Iya. lehernya ya. Sebagai ibu rumah tangga gimana? Saya belum tahu nih. Kepala, leher, pundak, punggung, Kaki, semuanya, ya. multitasking, semuanya Iya. harus Makanya bisa. kalau nggak ada ibu, nggak ada mama, nggak ada
emak di rumah, rumah berantakan. Betul. Dan tujuan utamanya untuk mencetak generasi-generasi berikutnya setelah kita yang kuat dan pintar. Oke. Nah, itu adalah fondasinya adalah gizi. Gizi. Gimana caranya bisa mencetak bangsa yang kuat itu adalah mencetak anak-anak Indonesia yang juga sehat. Oke. Nah, kenapa aku fokus juga di gizi? Yang berhubungan juga dengan masak. Baru kemudian berikutnya seimbang, aku juga bahas tentang UMKM. Karena di Indonesia ini kontribusi wanita dalam perekonomian itu sangat besar. Sangat besar Namun sekali. terkadang masih kurang di acknowledge. Oke. Jadi beberapa ya. pihak, dan it's okay, butuh proses sih. Ini sesuatu yang harus berproses. Dan di yayasan ini aku bantu untuk kasih kelas-kelas gratis, penyuluhan, dan juga sumbangan-sumbangan alat segala macam yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan. Oke, jadi nggak cuma pelatihan. Gizi, kesehatan, dan UMKM. Gizi, kesehatan, UMKM-nya kamu jadiin wadahnya ya kan, lebih ke gizinya segala macam ya. Wow, bikin lomba-lomba gitu, pelatihan. Pelatihan. Pertanyaan terakhir, kalau percintaan saya nggak mau Jangan, di sini, nggak usah. tanya nanti saja. Jadi kan Putri kan masih muda ya, jadi Masih muda ya? Bening ibu cantik rock and roll, iyalah kita ada beda usia ya kan. Tadi karir oke, restoran oke, content creator oke, dan dengan sosialnya punya yayasan ya. What next? What Aduh, next? berat sekali ya. Mungkin ini kan kita ngomongin udah sekarang 2022 nih, udah COVID insya Allah udah mulai ya turun. Apa yang akan kamu lakukan di 2022 atau next-nya? Yang pasti 2024 belum nyalon. Canda ya. Barengan. Barengan. Ya, Bu, ya. Barengan. Gimana? Kedepannya pasti at least untuk 3 tahun ke depan akan berfokus di yayasan ini ya. Ada beberapa program utama, salah satunya ada program pangan lokal bergizi. Kan sering ya kita tuh Concern banget sih sama pangan dan gizi. karena gini Mbak, sering kali ya di luar itu di berbagai macam daerah tuh kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan keluarga. Oke. Padahal sebenarnya pangan lokal, hasil tani lokal daerahnya itu sama bagusnya dengan kandungan gizi, misalnya gini, ikan salmon yang diagung-agungkan. Iya. Ya, padahal sebenarnya ikan kembung, ikan lele, ikan bandeng itu juga memiliki nutrisi yang baik. Wow. Susu formula, padahal jagung dari Gorontalo itu bisa dibuat menjadi susu yang kadar kandungan gizinya nggak jauh. Nah, hal-hal seperti itu yang mau aku educate ke teman-teman di daerah tersebut, daerah masing-masing, untuk bisa menggunakan pangan lokal untuk mengisi kebutuhan, memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya. Dan kemudian cara mengolahnya untuk dikonsumsi di rumah dan juga untuk dijual menjadi makanan khas oleh-oleh di sana. Luar biasa. Itu yang aku lagi mau fokus di situ, juga seiring dengan Maret aku mulai S3 doktoran, doain ya. S3 dia. Bisa program itu aku jadiin risetnya gitu. Langsung ya. Sekalian kan. Sekalian, jadi udah sambil kerja beresin itu ya, sekolah ya. Hebat loh dia mau S3. Saya S2 aja umur segini, lanjut S3 nggak kuat. Iya, ini kurang kerjaan mungkin aku ya. Sekarang aku minta tolong kasih tipsnya sekali lagi yang mungkin yang singkat aja buat teman-teman ibu-ibu cantik rock and roll yang ada di rumah nih, sahabat rock and roll yang mau usaha apa aja, tipsnya aja beberapa statement dari Putri. Yang paling penting adalah kalahkanlah dirimu sendiri ya, karena the biggest obstacle, karena tantangan terbesar adalah menaklukkan diri sendiri. Kita kadang punya waktu, kadang punya skill, kadang punya modal, tapi nggak punya keberanian, itu percuma. Jadi pertama, be brave, just do it dengan banyak konsiderasi ya, riset market yang banyak. Market research adalah kunci kesuksesan, betul Ibu? Betul sekali. Menentukan semuanya berdasarkan market research. Juga dari aku, start small. Gak perlu langsung usaha MM-an, gak perlu. Dari kecil, open PO lah 10, minggu ini 10, minggu depan 100, minggu depan 1000. Apa ya, jangan malu ya. Jangan malu. Jangan malu ya, daripada langsung besar-besar tiba-tiba rugi langsung. Jangan malu, karena progres kamu adalah it's your own progress. Yang kita harus kalahkan itu bukan orang lain, tapi progres kita sendiri. Satu lagi, ibu-ibu tuh kalau nggak usaha gagal sedikit langsung drop. Iya. Nah itu coba tips kamu bagaimana tidak drop terlalu lama
untuk cepat bangkit lagi. Aku kadangnya kalau dibuat diriku sendiri Oh. mau drop terlalu gimana tahu diri aja. Emang kalau kita drop lama-lama siapa yang mau ngerjain kerjaan? Siapa yang bayarin cicilan? Jadi gimana say? Pengennya sih bisa sedih-sedih kayak di TV-TV, di film-film ya sambil makan es krim. Kita gimana say? Kita nggak usah, kita tentang nggak drakor bisa. aja. Ya. Sahabat Rock and Roll, demikianlah obrolan aku sama Putri Habibie. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Ingat tadi pesan-pesannya, ayo coba langsung usaha dan pastikan kita sukses. See you on top, sahabat Rock and Roll. Bye.